Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni Mawaddah dengan NIM 0503233150. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter oleh dosen penampu Ibu Kaidar Rahmaini Jamaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Apa saja sih tujuan sistem ekonomi Islam ini? Jadi, sistem ekonomi Islam itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mempromosikan tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ekonomi Islam juga tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi Islam memiliki 7 keunggulan, yaitu: pertama, berbasis pada wahyu ilahi. Prinsip ini bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hal ini menjadikan sistem ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual. Yang kedua, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Sistem ekonomi Islam memberikan pengakuan terhadap hak milik individu, namun dengan batasan bahwa penggunanya harus memperhatikan kemaslahatan bersama. 3. Larangan riba dan spekulasi. Praktik riba atau bunga dan garar dilarang dengan tegas. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. 4. Distribusi kekayaan yang adil. Prinsip distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Kemudian yang mendorong kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam menekankan pada pencapaian falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Selanjutnya, stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi. Sistem ini mendorong investasi berbasis aset nyata dan transaksi yang jelas serta transparan. Kemudian, pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam juga mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Islam mengajarkan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan. Ada 7 keunggulan dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak milik dalam ekonomi Islam. Konsep hak milik dalam ekonomi Islam merupakan landasan yang penting mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan sumber daya alam. Ada 5 prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu pengertian hak milik dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik mutlak seluruh alam semesta. Manusia diberi hak kepemilikan relatif sebagai amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian yang kedua, jenis-jenis hak milik. Hak milik ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, hak milik individu. Hak milik individu memiliki hak untuk menguasai harta benda tertentu. Kepemilikan ini memungkinkan individu untuk memanfaatkan dan mengelola hartanya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, hak milik kolektif atau sosial. Beberapa aset atau sumber daya dimiliki secara bersama oleh komunitas atau masyarakat. Dan yang ketiga, hak milik negara. Negara memiliki dan mengelola aset-aset tertentu yang diperuntukkan bagi kesejahteraan publik, mencakup sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar hak milik dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pada dasarnya adalah milik Allah dan manusia berperan sebagai pengelola dan yang diberi amanah. Dan yang kedua, kepemilikan relatif manusia. Manusia diberikan hak untuk memiliki harta, namun kepemilikan ini bersifat sementara dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, pembatasan dalam pemanfaatan harta. Pemilik harta tidak diperkenankan menggunakan atau mengelola hartanya dengan cara merugikan orang lain atau lingkungan. Dan yang terakhir, distribusi kekayaan yang adil. Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Kemudian yang keempat, perbandingan dengan sistem ekonomi lain. Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak milik individu sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan meningkatkan kesenjangan sosial. Dan sebaliknya, sistem ekonomi sosialisi menekankan kepemilikan kolektif dan cenderung meniadakan hak milik individu yang dapat mengurangi insentif pribadi untuk berinovasi dan bekerja keras. Kemudian yang kelima itu implikasi praktis. Implikasi praktis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu etika dalam pengelolaan harta. Individu diharapkan mengelola hartanya dengan cara yang etis, tidak boros dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kewajiban sosial. Pemilik harta memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang beruntung melalui berbagai bentuk amal. Dan yang terakhir, pengawasan oleh negara. Negara berperan dalam mengawas dan mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Selanjutnya masuk ke bagian D, sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ini ada beberapa ya. Yang pertama itu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, persaingan bebas atau free competition. Dan yang ketiga, kebebasan penuh. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, harga sebagai penentu. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialisasi. Sistem ini memiliki ciri-ciri seperti kepemilikan harta dikuasai negara. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi, disiplin politik yang tegas dan keren. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Dan yang terakhir, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan pada praktek sehari-hari sebagai individu, keluarga, maupun kelompok. Masyarakat atau pemerintah mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunnatullah. Kemudian masuk ke bagian E, yaitu konsep penghapusan riba, pelembagaan zakat, dan pelarangan gharar dan pelanggaran yang haram. Yang pertama itu penghapusan riba. Segala bentuk riba telah dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, riba dihapuskan dalam ekonomi Islam. Yang kedua, pelarangan gharar. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung gharar telah dilarang oleh ajaran Islam. Gharar merupakan resiko atau ketidakpastian. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau game of chance. Dan yang ketiga, pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam itu segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus dengan halalan thayyiban. Dalam hal proses, Islam menghalalkan setiap bentuk transaksi karena 3 hal, yaitu perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau proses ketidakadilan. Dan yang keempat, pelembagaan zakat. Zakat ialah sedekah atau yang diwajibkan atas seorang harta muslim yang telah memenuhi syarat. Bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. Selanjutnya ada konsep jual beli dan simpan pinjam dalam perspektif Islam. Konsep jual beli di dalam Islam dikenal dengan istilah al-bay, yang berarti pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat. Secara umum, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, konsep simpan pinjam dalam Islam. Sistem simpan pinjam dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemudahan akses finansial bagi masyarakat tanpa melibatkan unsur riba yang dilarang. Simpan pinjam dalam Islam biasanya dilakukan melalui koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, penjelasan terakhir dari saya itu asas-asas hukum ekonomi Islam. Ada 10 asas hukum ekonomi Islam. Yang pertama itu asas tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas keadilan yaitu al-adalah. Yang ketiga, asas kemaslahatan al-masalah. Yang keempat, asas kebebasan berkontrak hurriyah al-ta'akud.
Yang kelima, asas kepemilikan terbatas. Keenam, asas larangan riba. Yang ketujuh, asas larangan ghiror atau masyir. Yang kedelapan, asas kerjasama dan tolong-menolong atau yang bisa disebut dengan ta'awun. Yang kesembilan, asas keseimbangan, tawazun. Dan yang 10, asas amanah dan tanggung jawab. Itulah beberapa penjelasan dari sistem ekonomi Islam yang saya sampaikan. Makasih buat yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.